Ini ibu kepala sekolah. Alun Soreang dan Alun Cicalengka. Harus ke guru yang bersangkutan harus sesuai apa yang ditugaskan. Dengan kondisi ini ya karena memang ini adalah ada komunikasi lah, nah, terutama dengan ibu wali kelas ya. Nah tadi sudah diperkenalkan ada sebenarnya harusnya terus ada nomor kontaknya telah saya tahu disidangkan, ada sidang kenaikan sehingga menjual nyata dan ada. Saat ini Bapak Ibu sekalian, COVID-19 telah sudah hampir 680.000 yang sudah meninggal. Dengan vaksin, hanya dengan vaksin saya kira kita bisa menghadapi COVID ini agak penting. Ya. Pemerintah saya kira juga tidak tinggal diam. Terutama bukan hanya dari aspek penanganan sosial. Kita dorong sedemikian rupa masyarakat pertama tentu harus disiplin. Itu adalah masyarakat harus diam di rumah. Tetapi apa konsekuensinya? Mengalami penurunan. Ya. Komisi 8 dorong sedemikian rupa masyarakat jangan akibat dari COVID-19 tetapi gak boleh meninggal gara-gara kelaparan. Makanya kemudian sampai pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten membuat program-program. Jadi kenaikan 100.000, tetapi di tahun 2020 ini ternyata terjadi pemangkasan. Kami protes berat. Yang pendidikan dan kebudayaannya sudah langsung kemarin menganggarkan 7 triliun untuk kuota ya. Kebetulan mitra kami, Mbak Hetifah juga Kementerian Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Anak itu tidak senang menjalani proses pembelajaran di rumah saat misalnya ya, anak saya akan senang bersama keluarga bolos gitu. Dulu makan senang, 50% mereka mengatakan tidak senang belajar di rumah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami selalu mengingatkan bahwa tidak boleh di era pandemi ini kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini yang menjadi masalah. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, antara orang tua, guru, dan tentu siswa itu perlu ada kreativitas yang jalan ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan data survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menyebutkan bahwa 58% anak-anak tidak senang untuk belajar dengan menggunakan metode daring di rumah. Masyarakat atau anak-anak kita lebih senang ya, lebih bergembira untuk belajar di sekolah. Dan saya kira kan di sekolah bukan hanya soal pembelajarannya, tetapi juga soal sosialisasi dan interaksi dengan teman-teman sebayanya. Jadi saya kira harus dipahami bahwa memang proses pembelajaran di sekolah itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga soal interaksi dan sosialisasi dengan teman-teman sebaya. Nah, tapi kan sekarang tidak mungkin itu bisa dilakukan, terutama di zona-zona merah. Ya. Saya kira semua kita harus berpikir kesehatan dan pelindungan terhadap anak itu harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, maka yang dituntut oleh kita pertama saya tadi sampaikan perlu ada kolaborasi antara guru, penyelenggara pendidikan, orang tua, dan anak. Ya, kolaborasi di antara tiga pihak itu menjadi penting. Yang kedua, saya kira guru
anak, terutama guru, saya kira penyelenggara pendidikan harus membuat inovasi-inovasi dan kreativitas baru dari model pembelajaran pendidikan, sehingga anak-anak menjadi tertarik untuk belajar secara daring. Misalnya ya, konten-konten pendidikan yang lebih sifatnya itu menyenangkan gitu, daripada misalnya dikasih tugas habis gitu ditinggalkan. Nah, mungkin saya kira karena itulah yang membuat kenapa anak-anak menjadi tidak menarik untuk belajar secara daring, karena mungkin metode pembelajarannya cuma satu arah, tidak dialog antara anak dan guru. Jadi intinya menurut saya adalah memang perlu ada inovasi-inovasi tertentu dengan membangun kreativitas model pembelajaran yang membuat anak-anak menjadi tertarik untuk menggunakan metode daring. Kedua, tentu proses penilaian, ya, standar penilaian. Yang